أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mendengarkan kajian-kajian di rumah via radio dengan mendatangkan atau mendatangi mungkin ya, atau pergi ke tempat kajian seperti ini, mana yang lebih utama? Apakah pahalanya sama? Tentu beda ya. Hadir di majelis ilmu lebih besar pahalanya, karena kita apalagi di masjid begini ada fadilah kita sholat di masjid, ada fadilah halaqah ilm secara langsung, karena memang yang disebutkan fadilahnya adalah halaqah ilm seperti ini, orang hadir duduk ngumpul, itu namanya majlis halaqah ya, halaqah ilm. Kalau kita dengar di rumah, kita bukan hadir di halaqahnya, kita mendapatkan pahala ilmunya, mendengarkan ilmu, tapi pahala halaqahnya nggak ada, gitu kan? Allahu alam kalau misalnya rame-rame ngumpul di rumah, kemudian dengar ceramah, niatnya memang majelis ilmu, mungkin masih bisa kita katakan ada halaqah, karena yang dibahas ini adalah halaqah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Allah memiliki malaikat yang memang berterbangan di sana sini mencari majelis ilmu, mencari majelis ilmu. Jadi ada majelis seperti ini. Lalu mereka kalau tahu, mereka akan saling memanggil satu sama yang lain sampai memenuhi langit. Memang itu ada hadis sahih riwayat Bukhari. Tapi itu adalah halaqah. Tentu pahala halaqah lebih besar daripada mendengar ilmu. Tapi saya selalu sarankan jemaah pengajian saya agar di rumah sudah saatnya. Udah tinggalin tuh dandut, pop, rock, ganti sekarang pengajian Al-Quran, surah An-Nisa, Al-Imran, Al-Ma'idah, apa isinya, itu sekarang yang didengar. Usir syaitan-syaitan dari rumah, dengar surah Al-Baqarah, gitu kan. Udahlah, saatnya hijrah, tinggalkan kuping kita sekarang, sibukkan dengan Al-Quran, agar pahala kita dapat, karena nanti timbangan amal hari kiamat bahaya kalau lagu-lagu yang ada, gitu kan. Lebih baik Al-Quran, minimal setiap huruf 10 pahala. Dengarin surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dan salah satu kiat menghafal Al-Quran yang paling baik sering diulangin, gitu kan. Jadi kalau kita sering sekarang Al-Fatihah, kenapa anda hafal mati? Setelah dihafal diulang-ulangin. Coba kalau begitu Al-Quran, minggu ini atau 2 minggu ini atau minggu ini lah, seminggu penuh di mobil Al-Baqarah aja, beli CD khusus Al-Baqarah, dengarin Al-Baqarah, khatam, ulangi lagi, khatam, ulangi lagi. Hafal nggak kira-kira? Hafal, nyantol itu. Apalagi kalau dipakai dalam sholat. Pindah lagi minggu depan atau 2 minggu lagi target Al-Imran, target Al-Ma'idah, target An-Nisa, terus pindah surah-surah Al-Quran, nanti bisa hafal Al-Quran tuh. Cuma 114 surah kan gitu. Dan pahalanya ada. Syaitan tidak suka lari dengan orang yang suka Al-Quran. Sihir nggak bisa masuk ke badan dia. Al-Quran membentengi dia, gitu kan. Beda dengan musik, maka berbahaya. Saatnya hijrah. Pakaian-pakaian semua yang mengundang syahwat ganti dengan pakaian-pakaian takwa. Allah mengatakan wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu, pakaian ketakwaan itu maksudnya begitu orang lihat atau kita pakai, kita merasa dekat dengan Allah. Kalau kita pakai kopiah laki-laki, kan tidak mungkin mau ganggu perempuan kalau pakai kopiah. Allahu alam kalau tidak normal lagi kan. Ibu-ibu juga begitu, kalau pakai jilbab besar, nggak mungkin mau sembarangan. Beda dengan orang yang telanjang, bebas, mau siap untuk mengganggu laki-laki. Pakaian itu akan membentengi kita dari kesalahan, gitu kan. Maka itu saatnya kita pakai hijrah, sudah saatnya. Pendapatan-pendapatan yang haram, berhentikan semua. Nikmatin yang ada yang halal. Sudah saatnya bertaubat kepada Allah SWT. Karena nanti yang dihisab hari kiamat kita secara pribadi. Maukah anda dihisab dengan berat? Nggak mungkin, gitu kan. Dan ingat, setiap perbuatan dosa atau pelanggaran yang kita lakukan, itu sebenarnya kalau Bapak Ibu faham kalimat yang saya ucapkan ini, konsekuensi hukumannya lebih berat. Misal, Bapak Ibu curi uang 10.000, jangan pikir hukumannya hanya 10.000 rupiah. Hukumannya itu berat, bisa hilang hasil gaji kita 1 juta sebagai balasan daripada 10.000 yang dicuri, gitu kan. Sekali kita bohong, bisa hukumannya mungkin sariawan sebulan, Allahu a'lam. Hukuman itu lebih berat daripada pekerjaan. Fahami poin ini sehingga kita tidak mau sembarangan melakukan dosa, karena hukumannya berat. Kalau setiap orang faham kalau dia buat dosa akan ada hukuman, maka dia akan, walaupun kita istighfar ya, istighfar itu juga diampuni sama Allah, tidak ada hisab hari kiamat, tapi dosa itu butuh pembersihan. Tetap, karena dosa itu saya pernah berikan isyarat seperti racun, segelas racun. Bapak Ibu tahu atau tidak tahu itu racun, tetap berbahaya. Itu dosa begitu kata ulama. Enggak ada dosa yang tidak berbahaya.
berbahaya, maka kita harus hati-hati seperti racun. Kalau kita tahu lebih cepat merusak, kalau tidak tahu maka dia lambat, tapi tetap harus dibersihkan. Ya, segelas kita minum, seteguk kita minum racun, minum obatnya, dosisnya seminggu, kan itu lebih berat. Kalau faham ini, kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Kenapa gunanya? Mengambil sebidang tanahnya orang, itu hukumannya berat. Mungkin nanti semua rumah yang kita bangun terbakar, hukumannya lebih berat. Lalu untuk apa kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala? Hidupnya nggak tenang, konsekuensi hukumnya lebih berat, hisab hari kiamatnya juga berat. Naudzubillah, derajat di surga kita bisa kehilangan banyak. Untuk apa? Manfaatnya apa? Hijrah, saatnya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar dari suatu majelis ilmu bahwa pada hari kiamat nanti ada hembusan angin yang lembut yang akan mematikan setiap jiwa, bahkan yang sedikit imannya. Benarkah kejadian tersebut, Ustaz? Oh iya benar, ini hadis sahih juga. Dan ini nanti terjadi diselingin di tanda-tanda hari kiamat besar. Jadi kata Nabi SAW, nanti akan kita bahas. Sebenarnya tadi saya bahas dalam bahasan tadi ya. Kata Nabi SAW, kiamat dalam hadis Bukhari, kiamat tidak akan terjadi, tidak akan ditiup sangkakala kecuali pada orang-orang yang buruk. Sebelumnya ada hadis Bukhari yang tadi ditanyakan, ini berbunyi kata Nabi SAW, nanti ya sebelum ditiupnya sangkakala itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghembuskan di muka bumi ini angin yang lembut, dan tidak ada seorang jiwa yang beriman pun tersentuh kecuali akan mati. Dan tertinggallah di muka bumi ini orang-orang yang buruk saja, dan pada mereka lah Allah tiupkan sangkakala. Jadi pada orang-orang buruk inilah nanti akan terjadi kiamat. Mereka akan saksikan tuh tabrakannya ini, mereka mati, itu akan terjadi. Itu hanya orang-orang buruk yang tidak beriman saja yang merasakan itu. Ada hadis kalau dilihat di buku ini, mungkin di halaman 89 tadi itu disebutkan. Oh ini sudah tadi ya, masalah pemerintah. Baik, sudah sampai sini? Terakhir ya Pak ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ada tadi memang salah satu tanda-tanda hari kiamat yang saya lupa sebutkan tadi. Ada kabut ya. Ya. Hah? Ya, maksudnya saya belum rincikan kejadiannya. Ketinggalan tadi. Ya? Sapi Nabi Soleh. Kenapa Pak? Wah, saya nggak tahu kalau itu. Kalau sapi Nabi Soleh tanda-tanda hari kiamat saya nggak tahu. Saya tahunya dia mukjizat Nabi Soleh. Sudah habis, selesai. Sudah masa lalu. Kalau tanda-tanda kiamat yang kita tahu dari Nabi Muhammad SAW sampai akhir. Karena beliau pernah bersabda, kiamat itu hitunglah waktunya, dia akan mulai terjadi pada saat saya diutus menjadi Nabi dan pada saat saya meninggal. Itu awalnya. Jadi awal kita hitung kiamat itu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau yang tadi Nabi SAW mujizat sebelum. Tadi memang ada salah satu dari 10 tanda-tanda kiamat adalah kabut. Kabut ini memang disebutkan di dalam beberapa hadis. Nanti akan datang kabut yang sangat gelap, gitu kan, menutupi muka bumi ini. Jadi seperti yang tadi Bapak sebutkan, ya. Ya. Ya, itu rincian. Itu rincian. Kabut-kabut ini akan menutupi sebagian besar wilayah di muka bumi ini dan akan merusak, akan mengganggu. Nah, masalah nanti teknologi akan rusak, teknologi akan hilang, itu ijtihad sebagian ulama. Kemungkinan besar pada saat itu karena dikatakan bumi akan gelap, tidak terlihat apa-apa, berarti kata-kata tidak terlihat apa-apa dalam hadis menandakan tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Tapi ini ijtihad, tidak bisa dipegangi 100%. Kata sebagian ulama belum tentu. Belum tentu, karena kalau kita lihat tanda-tanda hari kiamat ini sebenarnya umumnya itu tidak terlepas dari kayak tadi Dajjal keliling di muka bumi dalam 40 hari. Memang dia menggunakan teknologi. Allahu a'lam. Yang saya tahu itu ijtihad saja Pak. Upaya dari sebagian orang yang menjelaskan kabut itu gelap. Saya juga sempat kemarin melihat ada cuplikan, tapi mungkin tidak mungkin yang itu ya, karena tanda-tanda hari kiamat besar. Ada kalau tidak salah wilayah di
di India ya, yang penuh dengan kabut yang sampai gelap gulita, nggak kelihatan apapun orang jalan di bawahnya gitu. Tapi ini juga cuma seperti awan yang tebal. Kalau ini memang seluruh dunia, kalau tanda-tanda kiamat besar itu, dan memang dia terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal, setelah keluarnya hewan melata tadi, nah baru ada kabut itu. Allahu a'lam. Baik, insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan akan datang untuk membahas lebih jauh tentang masalah kiamat ini, dan insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan diberikan kesehatan bisa hadir, apalagi bahasan kita ke depan tentang mahsyar. Kemudian kita juga akan bahas panjang lebar tentang surga dan juga akan neraka. Jadi kurang lebih 3 kali pertemuan lagi dengan izin Allah, baru masalah kiamat ini selesai. Kalau ada benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan karena keterbatasan dan kebodohan saya. Semoga Allah ampuni. Semoga Allah SWT menyembuhkan semua orang yang sakit di antara kaum muslimin. Allah lunasi semua utang-utang yang melilit kaum muslimin. Diangkat semua permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Dimudahkan dan diberkahi semua rumah tangga, pendapatan, makanan dan minuman serta pakaian kita. Dan kita mohon kepada Allah yang zat maha melihat agar menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana dia telah menyatukan kita di majlis yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم